Ikuti pengajian bulanan bersama Abu Manan Bulan Jeruan setiap bulan minggu ketiga di Dayah Tajul Marif Ibintah. Sedangkan bukti dan keterangan untuk menunjukkan adanya Allah itu ada dua. Yang pertama diistilah dengan dalil nakli. Dan yang kedua diistilah dengan dalil akli. Ada satu lagi yang diistilah dengan dalil ijmali. Dan yang kedua diistilah dengan dalil tafsili. Mari kita maklumi pengertian kalimat dua macam tersebut. Dalil nakli itu adalah dasarnya ada Al-Quran dan dasar menunjukkan kepada keadaannya ada itu adalah kata-kata ataupun hadis Rasulullah. Kesimpulan, Allah merupakan zat yang wajib ada. Di samping itu karena dia merupakan zat yang wajib ada, wajib kita meyakini ada. Kenapa wajib kita meyakini ada? Disebabkan karena memang dia itu zat yang ada. Kenapa pula wajib keyakini? Karena zat itu adalah merupakan wajib ada. Ulang. Kenapa kita harus akui ada? Karena memang itu ada. Kenapa wajib mengakui ada? Karena adanya itu wajib. Iban, itu mau beda nak? Pakan wajib yakina karena na. Kabeh nak? Pakan mesti diakuina karena na. Tiap barang yang na mesti diakuina, benar harus diakuina. Kemudian mengakuna wajib atau wajib berkakri. Yo kalau diakui wajib akuina Tuhan, periksa barangnya ile, menyo barang yang jet na sama dengan diakuina pi jet diakuina jet diakui hana nak. Hana takok mesti menyo hana diakuina ada jad. Kenapa? Karena dia itu pada satu saat payah diakuina, pajan diakuina, tena. Tapi karena dijikan wajibna, dia sebab saat itu mengaku payah hanjat hana mesti makina. Ada mengakuna sahabat itu entai posisi hana kasulet niku. Itu pun tiba. Kedanya petiga ke pengajian niku. Put kalinya pelimang niku. Limang. Sa dua le put. Na beut. Kalian kau ikut ke hana niku. Akhir bulan kau ikut hana niku. Sama dengan diji nabut setiap minggu keleh. Nah. Nabut setiap minggu keleh hana niku. Atesa dua le put. Nah, limang hana. Ate bro minggu pre, wajib dikena sulit tu. Sebab batanya kadroh. Kadroh hana. Kemudian kalimat na karena na hukum na pun nanyan wajib pun nanyan berhubung lagi dengan begah karena kawake na maka disebut na barangnya hana mesti wake na wajib wake adam. Karena haji wajib kan wajib wujud mungkin wujud kan satu daripada dua terima. Ada hana wakil wujud. Tak akui wujud. Sulit betul ini. Sulitlah. Pajan tak akui dapat kenjih na. Ada na. Dapat hana. Wajib akui hana. Tapi karena Allah hana dua pu. Kau nyanyi nak bicara ke Allah lain aku. Berhubung karena Allah hana dua pu. Hana na hana. Hana pucit. Nah, maka wajib mengakuna fi sabi, maka mengakuna Allah wajib. Bahkan kerja mengakuna Allah dalamnya wajib karena Allah wajib nah. Bahkan mengakui benda hana wajib akuna karena Allah na benda hana wajib. Pajan kita akuina, terus na, dia terus hana. Akui hana baru betul ini ko. Allah dalam ya takui hana siat. Betul salah. Bahkan karena mesian hana idang hana ba. Hanya tak kamu tu. Kamu waktu aku ina dia, kamu secara kita manusia. Waktu ada wakil baru na, ibarat dia kan. Ba Allah Taala. Hana Allahnya kan itu kan hana wakil. Hana wakil pun. Hana wakil wujud Allah mesti tentang. Itu kan nafsul amri wujud itu bukan nampak. Wujud itu ada. Wujud nah kan wujud. Kan wujud deh. Menyawujud nah, menyadih kena ke istilah kan wujud. Menyobak na kan wujud ke istilah. Wak bakna wujud ke istilah. Bak deh kan wujud istilah je. Nak istilah lain aku. Kalau nanti dalam Quran menyobak wujud ke istilah dengan ijad.
Ada terus ba'da ke istilah dengan takhlek nak. Yang dalam kitab nak. Ijad takhlek kau nak aku. Ijad adalah na, takhlek pedih. Kira. Ijatnya nah Nah, kanan. ijad na. Takhlek pena. Potra ke pena. Ge pena bar ge pena artinya ge pedih na barang sawai na ngendih. Maka ge henteu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah kan pegak orang, kan pegak dunia na orang kan. Wajib pedih na orang. Pakan kerja Allah Taala hanjit nama orang pegat karena kerja Allah itu tidak punya tahap. Kenapa Allah hana mutahap kerja? Karena Allah Taala zatnya hana mutahap. Enggak punya teman. Zatnya hana punya teman, hana mungkin sifatnya punya teman. Apa juga yang pikat teman? Bukan kerja Allah yang teman, tempat takluk kerja yang punya teman. Buat Tuhan hana mutahap. Tempat takluk but hot takluk kudrah dadah. Tak mungkin. Ya, kamu tahap. Nak payah betul kena tak kaji. Tak kaji betul kena walaupun dia tak kena payah hendak aku. Tapi mumpung betul lah. Kira ke? Ada gula lagi. Ha? Kan kuno wate wujud hana mesti di. Hana Ada yang de pasti wujud. Tiap yang kada pasti wujud. ada wujud hana mesti. Hana, Tuhan nah. Jadi kan lemah ke? Kan lemah tiga apa? Kayak ke wate hana de wujud hana de. Kan. Bak yang manusia kan Atakan wajib tak akui dengan Tuhan wajib akui nah. Wajib tu wajib akui kamu saya itu ada. Hana wajib akui saya itu adalah nampak. Hana. Berhubung barang na, ya, baru tahap kedua. Mengingat adalah na dengan nampak itu berbeda. Tingkat manusia keyakinan dengan nampak. Manusia biasa. Tingkat manusia yang kamal adalah keyakinan bukan dengan nampak. Kena keyakinan dengan ada. Beda yakin dengan na dan beda yakin dengan deh. Bak kena nyocik dah akui kira-kira jih nak keung wajib beli. Bak nami hai bedeh. Ada kena bak bibi boleh bedeh ni kunya kerana kada. Lagi kena biasa baru tak akui na Tuhan baru terima, baru tak akui na. Ante deh pegang alam, pegang bau baru. Di urang apa? Di urang tinggi. Ada anak pegangnya. Allah na nako karena kan tiga wujud Allah dengan wujud alam. Allah wujud alam Adam. Menyo Allah Adam, maka gebegat teh dalina Allah dengan alam. Ya, nyan dalinya gebegat ke kedenya orang. Kurang makam tinggi. Kenapa ya nak? Ya nan dah dalina Allah alam ke kedenya karena edenya pegang gebegat. Edenya hana hati mana deh. Ngenah cukup. Di urang je hana boleh deh. Asaina dah mah deh nak bubu nak. kan di orang yang makam tingginya kan geek kan lagi makam dia. Konyo kon bicara masalah pada posisinya. Bicara adalah nanti kata buat masing-masing makam nak. Namun di orang yang kena ada berangkat dari hinau oleh ponci ni ko. Nyan dengan sendirinya. Berangkat dari hinau asyik. Ya. Nyan jiduk berangkat dari hinau kedeh bakso, bak urang biasa. Keun ti makam teraki. Naik penan tika SMP ni ko. Tapi menyewa makam Rasul, makam malaikat kan makam teraki. Makam tanzili. Kan? Nabi dan yang puglah pun duduk sekolah Nabi hingga je tauhid ni ko. Itu makam tanzil. Yang mana ni? Jadi beda beda pendidikan malaikat 40, pendidikan Rasul 0. Man pakai je dan tanzil. Allah nak pegat manusianya ni dia tung je dah ko. Itu nyawa. Dia pun itu hamnya tiga ngandung itu ni. Gimana ya? Secara akal ditemu.
Inyo jalan yang dapat. Kesimpulan lagi mana aku? Menyonan dah dalina Allah. Ini yang menyo dalinya dalil dua. Ada kala dalil ijmali, ada kala dalil tafsili. Ada kala dalil nakli, ada kala dalil akli. Dalil nakli untuk menentukan ada. Dalil akli untuk mendapat ada barang ada. Dalil akli jita mena barang na. Kan dengan dalil akli na. Macam mana entah dalina Allah dengan alam. Dengan karena tadih da'a makana Allah. Sama dengan bahawa orangnya sira orang dih na alam. Orangnya baru na Tuhan. Kaib dong you ni. Mampu cit ulang. Dalil nakli adalah lisbut. Sedangkan dalil akli li isbat ma sabata. Pakan takui Tuhan na karena na. Kemudian pakan takui juga legata yakin yang buat Tuhan meno karena dih na. Jadi menyamanan dalil akli jita mena. Bak katanya dua apa je. Menyo dalina cukup. Aman tanda tanya. Dalil akli adalah untuk baik karu liana. Tuhan na. Bandung takuina. Cukup. Menyo napat. Bertemu barang na Tuhan na tapi hana tempat. Hana tempat Tuhan bertemu lakai hana. Kan memang kiban cara jih memang drone hana tempat bertemu lakai. Allah hana tempat. Hana tempat Tuhan lakai dia bertemu hana tempat aku. Ada tu hurung perkaru. Oh nyobin mana tempat nak mungkin aku. Ragu. Jadi kesimpulan dalil akli untuk meyakinkan barang yang yakin supaya baik ragu. Kan dalil akli untuk menghasilkan barang belum ada. Anyo kehino nengku tempat kira-kira ji rumit dalam persoalan akidah. Sebagian daripada kedanya hana boleh dalil akli karena Tuhan adalah cukup dengan dalil nadra kemandang nengku. Kepu dalil akli itu kan kekuatan otak manusia. Dengan kekuatan otak manusia yang baru untuk menentukan Allah yang kadim ini aneh nengku. Yang cepat adalah alam baharu itu ditentukan oleh Allah Taala zat yang kadim. Itu ya. Moyo menan mufhum tentang tauhid ni apa yang dia pakai ni. Pakai dia pakai kerana tauhid ni pakai dalil akli kan. Tapi kalau menan mufhum ni. Puji mufhum dalil nakli untuk sebut. Dalil akli untuk isbat barang yang kau sebut. Pat menan lama saya lakon menemu ni aku. Pat lama saya lakon aku mengisbatkan zat Allah. Ya potlah isbat ni. Peisbatnya na atau peisbat karena aku. Ya, yalah. Jadi sama dengan mengisbat bukan disebut. Paklikit berisbat karena dia akak sabata. Pakai katanya wajib takuina Tuhan. Nyakna atau pakai takuina karena na. Ya, betul. Itulah mana isbat dalam tauhid ni. Mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan Rasul. Itu semua mana ni. Jadi kan dengan daya fikir kita takuina orangnya na malaikat ni. Takui dia ni memang Rasulullah kan orangnya betul Nabi ni. Itulah hikmah dari akli. Adapun dalil ijmali adalah dengan satu dalil lengkap. Hana muji dalil adalah tafsili satu-satu dengan perinciannya lebih rinci. Dia dalil na Tuhan alam. Dia dalil jarang alam. Dia dalil tiga alam. Dia dalil tirau alam. Yut. Saboh ke dalil lengkap mandung. Yut. Kemudian kan dengan dalil akli ni. Adapun dari tafsili berinci masing-masing sabah wujud nyo ayat Quran, nyo hadis. Ada yang detuh kidam nyo ayat Quran, nyo hadis. Detuh bakar nyo ayat Quran. Nah mesti hana nak. Dan sabah tentang saya dalil. Cuma adalah alasan. Pakai dengan alam tertemu dengan Tuhan, renau. Pakai dengan alam tertemu tiga Tuhan, renau. Pakai dengan alam tertemu carang Tuhan, renau nangko. Kan? Kita melihat benda itu belum ada, sekarang sudah ada. Berarti ada yang menjadikan. Kemudian barang yang dijadikan itu warna-warni. Itu menunjukkan yang bahwa dia punya orang yang menjadikan itu memang kemampuan gepegat warna beda.
Kemudian dalam bentuk tersebutnya nahirana niku mumpung juga ada menentukan kapan ada. Baru ada nama carang, tegar, raya. Nah, baru ada nama. Nyo juga adalah nganji mutema walaupun idanya handa dema. Nah, ini handa dema niku. Maka tak mentang dah dali na Allah Taala alam. Dah dali Tuhan tirau alam cit. Harat yang benda yang lian apa gah niku. Ah, tu lew ke ka yeut aduna niku. Ah. Ikamonya nanti. Hai mandum di hina niku. Oh, kaduduk babah. Kalau mau aja ini. Enhan ka yeut niku. Mamyo enhan ka yeut bakri. Maka sama dengan degitanyo adalah tamurna wa dalli tabin lagi adranyo na bugat dengku nyak be na ragu unti urang peragu. Sedangkan nyak be gedanyo yakin na Tuhan ngana itu wajib dengku. Hendak fardu ain. Adapun sanggup menolak keraguan bila Tuhanku itu fardu kifayah kan nana. Ya yang ke. Jadi nya tamurnonyo kepu kejalan fardu kifayah nengku ya. Sebab kan mandum tiada murno mandum hidang bapa si fardu kifayah nengku. 20 dapat murno sirau yang lepas anda. Saya kira abang 20 ubat tak pula 20 ubat mubah. Oh anak tala tapi 20 tak pula apa abang mubah. Lain pertama tu nu. Menyodup na murid dalam dayah malai mandum pai dang dayah nu. Sama kampung 200 rumbut aku. Maka 200 bola dayah dalam kampung sama murid sama dengku nu. Ya. Nah, inilah kira-kira persoalannya mana dalil ada Allah alam. Kenapa alam ini menjadi untuk dibuktikan untuk jadi ada Allah? Undang-undang mendahulukan dalil adapun memberikan bukti yang lebih lanjut sesuatu yang belum pasti. Sesuatu yang belum pasti perlu kita ikut sertakan dengan bukti. Allah sudah pasti atau masih ragu? Pasti. Kenapa ikut dalil? Apalagi dalil yang kita buktikan ini dengan dalil yang tidak pasti. Untuk menentukan benda dan barang yang pasti dengan dalil yang tidak pasti. Ini satu keanehan. Allah pasti, wajibil wujud. Alam, tidak pasti, mungkin wujud. Untuk menentukan barang yang pasti wujud dengan alam yang mungkin wujud. Nol nilai. Yang betul, barang yang pasti wujud untuk kedali benda yang pasti boleh wujud, boleh tidak. Yang sebenarnya macam mana? Mana dalil ada alam? Allah yang ancam. Karena Allah pasti alam. Boleh pasti, boleh. Bilang dah mana barang? Allah. Tanah boleh kita milik. Boleh milik orang lain. Buktinya akta. Jadi kalau lebih kuat akta dengan pemilikan dakwaan. Maka dipernampakkan akta dan demikian pula kaset untuk membuktikan ada. Nyokam balik. Dah deli nak kaset. Tenolong nunggu. Itu aneh nengko. Kenapa juga dibuat kita begitu? Karena kita yakin dengan ada, dengan nampak. Lalu orang itu yakin dengan ada. Karena maka diikutsertakan dengan dalil yang nampak supaya bisa kita yakin barang yang tidak nampak. Ya. Menyentuh yang betul. Siapa kita? Orang yang sampai kepada nikahnya baik le umat aja. Orang yang dalam terus kena harus ikut. Boleh aja ni. Kita ini sudah belajar, sudah mendengar argumen. Kemudian apakah kita yakin? Kalau demikian, saya makam ini. Hai, nyanyi baik ni ko. Karenanya kan amalan ini tahu, tetapi bukan belum dalam amalan dan ko. Orang itu bukan sekadar tahu, tapi merasa. Inilah makam tinggi. Kita adalah makam makrifah. Orang yang lebih tinggi makam musyahadah ko. Tahu makam makrifah kan? Tahu pedas dalam cabai. Orang itu bukan tahu pedas dalam cabai. Rasa pedas dengan cabai ini. Kita tahu dalam gula itu ada manis. Orang itu tidak. Bukan tahu dalam gula manis. Tahu adalah merasa manis dalam gula. Hendak makam musyahadah. Sudah. Kemudian sebagai bukti yang lain. Berkatalah seseorang orang yang sufi. Ya, sudah makam tinggi ini. Kalau orang sufi, mana dalilnya bahwa menunjukkan Allah Ta'ala itu ada dan Allah itu satu? Jawabannya sepilih aja. Adalah terkaya pagi-pagi itu daripada pelita. Mana dalil Allah Ta'ala satu? Dalilnya karena orang pakai lampu. Kalau hari enggak usah lampu. Cocok antara pertanyaan dengan jawaban. Kan? Yang ditanya, mana dalil Esa Allah? Jawabannya, siang enggak usah pakai lampu. Sehat je nak apa nak sehat kau?
Kan sama juga adanya. Murah angkut kedai ramai motor je urut aku. Nyong aku. Nah, inilah mereka itu menjawab. Di samping dia orang ahli, jawabannya juga gitu. Kalau demikian, jawaban orang yang tinggi jangan kita anggap dengan bahasa kita. Harus kita memberi pengertian dengan bahasa mereka sendiri. Karena ini yang berkata orang sufi. Pengertian juga harus dengan bahasa sufi. Bahasa sufi kita arti dengan bahasa kita. Sungguh tidak cocok. Apalagi adalah bahasa akidah kita artikan dengan bahasa syariat. Sekali lagi tidak cocok. Orang ini berprinsip tidak ada lain, hanya yang ada Allah. Orang ini sudah makam, tidak ada siapapun yang ada Allah. Pengertiannya apa? Apakah mereka enggak punya uang, enggak punya rumah, enggak punya mobil, enggak punya? Semua punya. Apa juga bilang enggak punya? Enggak ada. Inilah kata-kata orang yang sudah makam tinggi menyatakan tidak ada sesuatu hanya Allah. Istilah tidak ada pada mereka itu tidak sama dengan istilah yang tidak ada pada kita. Yang tidak ada pada kita tidak ada di depan. Kalau ada di depan sudah kita anggap itu ada. Istilah tidak ada pada mereka itu bukan itu pengertian tidak ada. Bagaimana juga yang dikatakan tidak ada, sesuatu yang ada yang diikut sertakan oleh dua sifat sebelum dan sesudah. Sebelum ada, sebelum pandai ada bodoh. Di ujung pandai akan bisa jadi datang bodoh. Pandai di tengah bagaimana? Pandai ini bodoh dianggap juga. Kakak kita sekarang hidup. Sebelum hidup, mati. Pak ujung hidup, kalaupun hidup, dia orang mati dianggap. Nah. Kalau dalam pandangan orang sufi, kita ini hidup mati. Mati. Pandai bodoh. Bodoh. Kaya miskin. Miskin. Itu orang itu prinsip. Berhubung karena dia ada kekayaan tapi agak miskin, maka sifatnya sifat orang miskin. Dia karena walaupun pandai tapi dianggap dia orang bodoh, maka sikapnya enggak sikap takabur. Karena kita anggap yang buat ada pada kita ada, maka sikap ada kita mempernampakkan sifat ada. Gadah bangai ni buat tak pegah habar. Entung dia gadah pai walau bangai tu pegah balik ni ku. Dan ku kalan tai hanali raya na tu pegah balik nang ku berdi. Urus hanali raya na tu pegah le ni ku. Sok biasa pegah habar raya ku. Habar raya ke habar draw ke? Kalau habar draw tu habar kita kira-kira kata-kata istilah orang Aceh baik metutu ngan tutu peng kana ni ku. Tutu peng, tutu jabatan, tutu bem, tutu nyan. Tihan apa yang tutu le ni ku. Tapi berkata-katalah dengan sifat ada kita. Kita sebagai hambanya miskin, bicaralah kata-kata miskin. Selagi kita kaya bicara dengan kata miskin, layak. Apabila kita kembali kepada miskin, bicara dengan bahasa miskin, memang itu bahasa kita. Inilah dikatakan makam tawaduk. Jadi kalau demikian, kita kumpulkan antara tauhid dengan tasawuf, inilah kitab ini. Kamu tepat tauhid dan tasawuf. Kalau demikian, pisah tauhid tidak tasawuf. Itim. Cok tasawuf, bayan pun tauhid. Anak itim ni. Nah, inilah kata-kata orang sufi. Maka mana dari satu Tuhan. Bilangnya, pagi-pagi kau saya pakai lampu. Nama cihnya, hana mesti. Dah dali na Tuhan. Kebalik pegah fakri. Urang tengok hana deh dengar sepu. Kan cihnya ko. Nama cihnya ko. Hikayah kata Asma'i, keluar aku satu hari daripada Masjid Jami' negeri Basrah. Antara adalah aku berjalan pada tengah jalan berjumpa dengan seorang Arabi. Menunggang di atas untanya. Kemudian menjelang menyangkutkan pedang pada bahunya. Dan pada tangannya anak panah. Maka adalah memberi salam ia akan aku. Dan berkata ia, siapa kamu? Kata aku daripada Bani Asma'i. Maka berkata ia, di mana datang kamu? Maka kataku, datang daripada tempat membaca kalam Rahman. Dan kata ia, dan bagi Rahman itu ada kalam, dibaca orang akan dia? Maka jawabku, bahkan dia memang ada. Maka katanya, dibaca olehmu atasku sesuatu daripadanya. Maka kataku, beradab engkau, yaitu pemana beradab engkau, turunkan unta kamu. Terungkan, rendah mana? Terungkan unta kamu dan turun daripada unta ke bumi. Duduk, maka diturunkan untanya dan diturun duduk ia. Maka aku baca surat
Az-Zariyat hingga sampai kepada firman Allah, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada bumi itu beberapa tanda Allah yang menunjukkan wahdaniyahnya, yang memberi yakin bagi orang yang mentauhidkan Allah. Dan pada diri kamu adakah maka tiada kamu lihat? Maka kata Arabi, itu telah benar Rahman pada firman-Nya, tahi unta menunjukkan ada unta, bekas lapak kaki menunjukkan atas barang yang berjalan, maka langit ada burut, tempat jalan bulan, bintang dan matahari dan bumi mempunyai jalan, laut yang mempunyai ombak, tiadakah menunjukkan atas Tuhan yang latif, lagi dengan khabir. Maka tatkala aku baca, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun hingga akhir. Lalu kemudian juga bahasa yang diakui oleh seseorang manusia, yaitu peristiwa yang terjadi antara seorang bertemu dengan orang yang lain, yang kesimpulannya pertanyaan dalam pertemuan tersebut bahasa kenanya balai abi apa kena. Tapi kadang-kadang yang buatnya kan jabat kita, buat ya mono iqra, belajar Quran. Jadi Quran itu apa? Quran itu kalam Allah. Lalu ditanya, Tuhan punya suara? Punya suara lah Allah Ta'ala. Untuk membuktikan Allah Ta'ala punya suara apa kiri? Coba tak kalian. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Menunjukkan Allah itu ada bicara kalian di dalam alam. Menunjukkan Allah Ta'ala itu ada bicara melihat pada diri kamu. Sebelum itu kita melihat Allah Ta'ala itu ada kalam, ada kata-kata. Setiap kata-kata itu adalah menunjukkan kepada ujungnya. Karena kalam itu ada takluk. Kalam dan takluk. Artinya kudrah, iradah, ilmu, sama, basar. Kalam itu kan kalimat, sifatnya ada takluk. Kan? Kalam ada takluk. Artinya kemana ikatan? Apa itu takluk? Sesudah ada sifat pada zat, dia harus ada yang lain. Seorang sudah ada mata. Lanjutan daripada mata itu apa? Bisa bekerja, bisa memegang, bisa mendengar. Apa? Bisa melihat. Inilah takluk. Sesudah seseorang adalah punya ilmu. Apakah yang terkait dengan ilmu? Bisa kira-kira bini, bisa mengetahui apa yang dibalik itu. Assalamualaikum. Ya kadron. Oh ya insya-Allah. Tapi mungkin tinggal jauh. Enggak. Waalaikumsalam. Jadi apabila kita maklumi yang bahwa sesuatu yang kita bicara wa fi anfusikum wa fala tubsirun. Kalau Allah Ta'ala itu ada kalam, takluk kalam Allah Ta'ala, kalam itu ada ikatan. Sesudah Allah ada kalam, apa isi ngomongan Tuhan? Isi ngomongan Tuhan sebagaimana kita pelajari, kalam dan ilmu itu dua sifat yang kaitannya kepada semua aspek. Ada kaitannya dengan barang wajib, ada kaitannya dengan barang mustahil, dan ada kaitannya dengan barang mungkin. Kalau demikian, apa yang Allah bicara? Jawabannya, apa yang Allah tahu? Putra yang depui Tuhan, yang depegah. Putra yang depegah, pun depun. Kalau Allah tahu itu orang itu enggak punya anak, dia bicara, dia enggak punya anak. Kalau Allah tahu dia itu memang rezeki, Allah bicara, dia mendapat uang. Kalau Allah tahu memang orang itu mesti, dia pasti barang itu diberikan. Jadi kesimpulannya, takluk kalam dan takluk ilmu sama-sama. Wajib, mustahil, harus. Kalau demikian, bagaimana pengertian takluk kalam pada wajib? Isi kata-kata Tuhan ada yang menunjukkan wajib. Innani anallah la ilaha illa ana. Kenapa Allah bicara innani anallah la ilaha illa ana? Karena Allah tahu dirinya itu ada. Kenapa Allah bicara lam yalid wa lam yulad? Karena tahu Allah Ta'ala dia enggak punya anak, enggak punya bapak. Kenapa Allah menjadikan bumi dan langit bisa jadi bertahap? Karena Allah Ta'ala itu tahu yang bahwa khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam semastawa. Jadi dengan kerana demikian, apa yang Allah bicarakan, itulah barang yang Allah tahu. Kalau apa yang Allah tahu, itu yang Allah bicarakan, lalu kemudian, apa kata-kata Allah Ta'ala? Wa fil ardi, coba lihat di bumi itu. Coba lihat pada kamu. Allah sudah bicara. Kacir baklun puatrana. Tentu Allah Ta'ala menunjukkan yang bahwa Allah bicara, kamu lihat pada diri kamu, itu apa dah? Na mata. Menyonan Tuhan, nak pegah, na mata.
Jadi kalau ada ilmu, kalau begitu Allah ada bicara kamu ada ilmu. Artinya apa? Sebagai bukti yang bahwa Allah Ta'ala ada kalam, ada asar. Kita melihat Allah itu ada bicara atau tidak. Jangan kita lihat, jangan kita dengar kalam Allah. Kita lihat asar. Karena melihat sifat Allah enggak sanggup. Melihat asar sifat, sanggup. Kalan tiga Tuhan nengku. Tapi kalan Tuhan tiga, nengku kah? Mau faham nengku? Tanya kalan pelung motor hana nengku. Berangkat surau tak buka motor hadapan. Tanya pelung motor pelung, nengku. Ya? Sudah tahu ya. Mencari pedas cabai tidak dapat. Tapi melihat cabai pedas tahu. Ya, nyonan. Jadi nyonan kita melihat satu Tuhan enggak sanggup. Tapi adalah melihat pada alam. Menunjukkan satunya di situ nampak. Kepa satu je di situ nampak. Karena kiban yang lemah bak takalan da'a yang mana asli. Kita dapat melihat bangunan-bangunan ini menunjukkan kepada cantik-cantik. Apa tergambar? Gambar aku. Orang pegat gambar pun arsitek je. Good. Kemudian tukang bekerja rapi. Bukti je. Get potongan karena arsitek tu yang ahli. Kemudian rapi tak bangunan karena pekerjanya memang yang mahir. Sebab kita lihat di mana bangunan yang dibuat oleh Allah Ta'ala yang tidak layak dan ada sedikit kecurangan. Satu. Yang kedua, model yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak ada batas. Beda dengan ahli manusia tapi terbatas. Kenapa terbatas ciptaan manusia? Karena yang menciptanya makhluk terbatas. Kenapa bangunan Allah tidak memperinjak Tuhan hanya terbatas? Karena yang menjadikan itu adalah zat yang tidak batas. Seindah apapun bangunan 10 tahun bertahan. Lebih banyak kata proh lah negara lain aku. Mampu bangai urung pegang kemana? Apa memang kan aku. Hanya bangai urung pegang kemana aku. Kenapa juga? Karena yang buat gambar itu makhluk yang terbatas, maka hasil gambar juga mesti terbatas. Tetapi model yang dipegang oleh Allah Ta'ala. Kita punya anak perempuan ada 3 atau 4. Setiap anak perempuan yang kita kahwin ini dia mesti ada buah bunga kan. Bunga perakan orang cekh ni ko. Ibu ada itu pun. Kemudian dapat kahwin tidak tu dia ada jok bunganya ada jok lain ni ko. Hai dia kahwin model ni ko. Ada kahwin ada pihak belah bunga lain lah kahwin model lah ni ko. Itu model yang Allah Ta'ala. Tapi model yang dibuat oleh Tuhan pada manusia kapan awut? Model hidung, model mata, model bunyung. Menyenak tidak orang kalau kanya mata kanan macam ada mai dak ni ko. Menunjukkan masih cantik modelnya ni ko. Menyebah dengku dia. Kaiti menu wajib dengan kebaya ke? Ya dengan orang masak ada cara-cara masak ni ko. Yang penting bumbu BO tapi dagul dah kemang belakang dia. Inilah menunjukkan keahlian dan kemampuannya Allah Taala ni ko. Jadi dengan karenanya kesimpulan saya kira keyakinan dan ketauhidan melihat Allah dan melihat sifat Allah enggak usah lihat. Apa juga kita lihat? Lihatlah kepada asarnya yang ada pada Allah. Asarnya itu tempat takluk. Dan kalau tirau Tuhan, kurang ke? Menyok tirau, pasti dia enggak ada yang protes. Sepanjang umur dunia, beli projek bau tak modern oleh kayaknya. Itu nyawa kiri ni ko. Nyawa pimpinan mana modern. Tentu pimpinan lain. Ubah itu. Nyawa menteri pendidikan lagi nyawa. Tentu menteri pendidikan lagi pegang lain kurikulum lah ni ko. Kepuknya na di samping jih tanda menunjukkan carang. Yang keduanya lagi buat rejih ni ko. Allah Ta'ala enggak perlu tu. Itulah menunjukkan kesempurnaannya Allah. Apa yang Allah bicara? Apa yang ada. Karena Allah barang itu tahu ada, maka Allah bicara ini ada. Barang itu Allah memang tahu enggak ada, maka Allah pada barang itu bicara tidak ada. Kalau sudah Allah tahu itu ada dan Allah sudah bicara itu ada, lalu kemudian reaksi kenyataan mesti ya lain aku. Takluk Tuhan tepu dengan barangnya nah. Itu Tuhan kena pegah barangnya nah. Ngempuna? Ngana tepu nah aku. Kan aku. Kan ngana tepu nah aku. Kan ngana pegah nah bakrecit. Ya kayak zaman kudrah teman. Ngan kepejut ni kuna. Kenapa Allah menjadikan benda itu? Karena Allah sudah tahu benda itu ada. Kenapa Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala benda itu bicara? Karena Allah sudah tahu barang itu memang ada. Kalau sudah tahu benda itu ada, kalau Allah enggak menjadikan, barangnya kan depui Tuhan na, menyang hang begot. Hana kau ni ko. Tak depui na hang begot. Atau balik, Allah tahu itu tidak boleh ada. Lalu kalau Allah itu tidak boleh ada, kalau Allah menjadikan macam mana? Salah.
barang yang sudah tahu ada, tidak dijadikan. Barang yang sudah tahu tidak ada, dia jadikan. Itu salah. Kalau demikian bagaimana juga kita yakini dengan tauhid. Apa yang Allah sudah tahu, Allah Ta'ala mesti kerja. Kalau Allah mengetahui itu barang ada, Allah mesti menjadikan. Kalau Allah tahu barang itu tidak ada, Allah sekali-kali tidak akan menjadikan. Kalau demikian sudah ada satu kewajiban bagi Allah. Bukan. Ini bukan kewajiban zati, ini sudah kewajiban aridi. Kenapa wajib dijadikan? Karena dia sudah tahu. Kenapa dia boleh jadi, boleh tidak? Memandang Allah dengan alam, belum ikat dengan ilmu. Inilah yang dibagi dalam kitab sudah dijadi. Mungkin itu ada 4. Mungkin wujud ba'da Adam, mungkin Adam dari wujud, mungkin alimallahu annahu la yujad, mungkin sayujad. Ini keempat-empatnya diberi nama adalah mungkin zati. Adapun mungkin aridi, itu terpisah. Mungkin aridi. Apa itu mungkin aridi? Sesuatu benda itu mungkin, tapi karena Allah tahu ada, mesti diadakan. Kita duduk ini mungkin semuanya. Manusia, jid na jid. Yang kedua jid na jihanan ko. Hanya ni ko. Gedanya jino yang kanannya hanya dah kenjit na jihanan ko. Mesti na pajan jid na jihana. Allah dengan Allah, alam dengan alam. Baik tenging Allah dengan alam kami kat dan tepu ko. Menyo Allah ada nama khalik, alam nama makhluk, jid na jihana. Tapi Allah ada nama khalik yang kan alimun dengan na alam, maka mesti ni pegang. Gagak tahu ko. Sudah tahu? Ibu maklum? Hana pun dah bejik pegah kayaknya orang ko. Cuma kesimpulan untuk pribadi saja ni ko. Kita boleh dijadikan oleh Allah Taala, boleh dijadikan oleh tidak. Baik tengi yang kada. Nyo singa jil dari Tuhan Nabi peng ke ni jihan. Jil Nabi jihan. Pu Nabi puhan. Tanya daripada Tuhan. Nanti pu long napeng Tuhan ni ko. Long depu kah dengan napeng. Terus rawai ni ko. Tapi lain Tuhan, ubi singgah ada pun minta aku. Ada tak pok sempom yang singgah hanan aku. Hoi dia minta na peluang hana orang yang singgah dia. Na hana singgah dia aku. Kamu mana aku kan semikir ke pegah bak go. Bak semikir ke dengar. Nya ke mana aku? Contoh aku. Nya dua kamu sayang dengan aku. Kan? Malam lanya ke acara pulih aku. Kan? Detronya ke aku malanya hana jadi hurung meninggal saja aku. Kau droi malan tengah tajak dengan je ia kena aku. Bangkal pegah hulu meninggai pri. Yang tanda rezeki malanya hana rezeki dia aku. Nyawa aku. Mesti bak kedua Jumaat le aku. Menyakan salah kena ajak salah pun dia bagi tulis aku. Kan degu dia aku kepada orang aku. Inilah kira-kira kenyataan yang bahwa apa yang Allah sudah tahu dan apa Allah memang sudah berkata, pasti benda itu ada. Kapan ada? Kapan dia tahu ada? Kalau Allah tahu 2024 yang ada. Sebelum 2024, enggak usah cari, enggak dapat. Mata balik sah, 2020 punya so yang kan depui Tuhan je ke presiden. Yang kan yang jadi dengan aku. Yang lain jet papi pen je bahaya dengan aku. Cuma nak terus sawan aku. Baru terus sah. Kita rohan. Terbukti kalau dalam ilmu Allah bukan kita, iya, betul, suara le, tapi jadi hana aku. Mu pun teman nyo tu pun ada aku. Pema masjid, pema masjid ini masjid aku. Jalan khatib tiga. Kebetulan pada orang yang kena gejak kakan ui dun permain agama kena. Nyo tak kebah nengku sean aku. Ira nak kali nyo kau cocok je aku. Nyai kadin tena tapi karena kau ikut nyo mungkin saya terus kan ui ya kena. Ya resmi balai, mai kau yang dia khutbah nak. Yang kadang dia nyuruh tenggai pula, tak pegawai menuju salah tenggai nak. Inilah yang bawa Allah tahu ada, pasti ada. Kalau Allah tahu tidak ada, bagaimanapun tidak ada. Ini adalah sebagai landasan dasar untuk jangan merasa keangkuhan sesudah mendapat dan jangan rasa kira-kira frustasi kalau tidak dapat. Ini bicara hakikat, tapi bicara syariat itu ada lain nak. Memang hana apakah orangnya nak pegah hana kelong kan baru nak pegah kan yang syariat ni ko. Jit datanya pun apakah orangnya tua nak pegah baru ya nya kaji dah pegah tu nah. Memang nak dengan ron hayap janji ke hana nak ko. Tapi hakikat
hakikat tanpa syariat itu Allah tidak akan memperlakukan. Bukan tidak sanggup. Hakikat tanpa syariat iaitu kenyang tanpa makan belum pernah sejarah ada. Ya? Kena tengok betul mata kalau nak riwayat niku. Tapi ada kita yang tak tengok tu. Mana hak ni jak je kopi fail dah tiga. Tengok saja je kopi panjang tengok ni. Jadi hakikat nyah yeut. Nyah yeut. Tanda dia put sawan dia pilih di Tuhan. Putra ketik latih tu orangnya niku. Nyo ka pilih. Berarti nyai kepilihan Tuhan niku. Keun pilihan Tuhan. Deh menilih Tuhan tak tahu. Bagi dia nyom nyan so pilih ko nyala Tuhan. Kan niku. Karena mak doi tu madung Tuhan pilih ji ni. Mata keun pakan dia menang, mandung pilih Tuhan niku. Nya kan niku. Pak kricip bandungរឿងketik latih ji nyang ka pilih, nyang ka pilih, nyan tiak latih nyan Tuhan tiak. Maka hang keun so pilih Tuhan. Maka hang keun so pilih hang keun kenapa ada kadakan siapa yang milih Tuhan? Karena yang nampak memang untuk tusuk surat suara bukan Tuhan. Kita. Sama je menang nyo tapi lain kan menang. Ya, getik latih lain nyo ka pengut pacu yang menang tiye ni. Ya. Kan apa? Tolong nipu sebentar, kasih uang 2 miliar supaya dia jangan menangkan ini. Getik latih orangnya. Dan ya yo dai tuang niku, jadeh menang orang lain niku. Nah, ini juga syariat niku. Sudah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan kemudian sesudah bicara sampai di situ berkatalah ya Asma'i. Aku tanya akan kamu dengan nama Allah ini kalam Rahman. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Memang ini kalam Tuhan ke? Maka kataku bahkan inilah kalam Allah yang tadi saya katakan Allah punya kalam. Maka katanya memadalah engkau kemudian berdiri kepadanya untanya. Kalau demikian sudah cukup, enggak usah ngomongan yang paling panjang lagi. Kajiannya mentang ilmu depu drone pegah, kajiannya kedalina Tuhan. Bahwa tenyan berdiri ia berangkat kepada unta, maka disembelihnya dan dibagi-bagi akan dagingnya atas orang yang berhadap dan orang yang pergi, maka kemudian dipatahkan pedangnya dan anak panahnya kemudian ditanam pada bumi dan berkata ia ya wailah. Yani sungguh rugi aku beberapa lama, rezekiku pada langit aku menuntut pada bumi. Maka bukan ini bicara yang benar. Rupanya kan bak tak usaha hendak rezeki bak Allah Taala naku. Nyopi sabo aneh punya naku. Rezeki langit kai bumo nu. Mat dah jauh belang kedih daik naku. Itu makna je rezeki saya di langit. Rezeki saya di langit itulah penentuan Allah. Cuma apakah Allah di langit? Itu juga punya takwil yang banyak nanti. Kesimpulan, rezeki saya rupanya di tangan Tuhan, bukan pada manusia. Karena di tangan Tuhan bukan manusia, semua rezeki itu Allah yang memberikan. Semua hamba itu juga itu makhluk daripada Allah. Lalu Allah menyampaikan rezeki kepada hambanya, tidak secara adalah langsung. Jadi betul dari kalimatnya fis samai, jadi tentang langitnya Allah. Hidayah ke? Tentang wafis samai, tentang hidayah. Nyo. Ya, karena apa kan? Monyo kira-kira wafis samai rizqukum di langit itu rezeki kamu, nyan pegah di Tuhan. Pu mana langit? Mana langit putra? Ya, nyan pajan jinau. Kalimat wafis samai rizqukum sebelum Allah menurunkan Quran, kalimat wafis samai rizqukum kana? Kana, langit kana? Yang tahu mana langit padanya ni? Yang mana langit katanya yang tahu? Punya jino pakai artinya nengko. Pakai jino kan li Tuhan nyan, yang manyang nyan. Nyo hendak cocok mana kalam nafsi dengan kalam lafzi salah. Yo kini mesti urang nengko, dah mahan pandai pakai langit nengko. Ya.
Jadi menyamakan salah satu daripada aturan tafsir, makna kalam lafzi harus muwafaqah dengan makna kalam nafsi. Yang mana kalam nafsi? Kandungan wa fis sama'i rizqukum, yang mana langit? Tidak ada. Kalau demikian, kalau wa fis sama'i rizqukum sekarang yang sudah kalam lafzi, macam mana? Sama dengan mana dulu? Terkecuali Allah menyatakan wa fis sama'i rizqukum sesudah turun Quran. Sesudah Allah menurunkan Quran, baru kata-kata wa fis sama'i rizqukum. Ya. Tapi wa fis sama'i rizqukum itu kalam Allah kadim. Allah na tutu na langit. Langit kalam na, pok mana? Yang lagi mana zaman ni? Mana kalam na langit? Yo kalam na langit, pok mana langit ni? Sebelum Allah menjadikan langit, mana langit? Sebelum Allah menjadikan atas, yang mana atas? Sebelum Allah menjadikan kamu, yang mana kamu nunggu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kamu di mana ada kamu, di situ ada saya, akan Tuhan. Yang mana kamu itu? Orang mana kalau pandai orang itu? Tapi menyo dia ayatnya ta dudo yo mesti yo ada lirkan hirna langit. Wa fi sama'i yo rizqukum. Nyo ka payah ada aku muka ulang ni. Betul ini ko. Betul ini ko. Betul. Dah ni ja aku ulang ni wa muka. Kau hon ya nak bicara peng, mau buat kene. Hideh peng tu ko. Ya. Cuma menyanyian depan tu pada daurung betih ni ko. Kagak hana urung betih. Menyo hana urung betih pakanya di bawah mana Tuhan di langit hideh hinau ni ko. Inilah yang dikatakan ayat-ayat yang demikian itu diberi nama dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabih itu adalah diberi makna yang lebih layak dengan keadaan. Bukan tafsir dan memberi makna ayat mutasyabihat cocok dengan nafsul amri ni ko. Wa fis sama'i rizqukum, kemudian wa yabqa wajhu. Makna wajhu yang asli apa? Oh, makna wajhu yang asli itulah kekuasaan engkau. Anjir. Anjir. Karena takwil dengan makna asli la ya'lamu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Takwil apa juga ditakwil oleh mufassirin adalah bukan takwil hakiki tetapi adalah takwil yaliqu billah. Karena yang dirobot hanya takwil ni ko. Man dengku-dengku ulang kitab dong mufassirin kita takwil dong ko. Man nak tahu macam ni kamu nak takwil yang sesuai. Pun sesuai lagi yang kena begah di Tuhan hanya takwil. Karena orang takwil itu orang nasib ni ko. Macam mana bekerja gelahir ni ko. Ya, tidak boleh takwil. Takwil mana yang tidak boleh ni ko. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, takwil mana yang dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilah? Takwil hakiki. Yadullah mana yadunnya hakikat yang kata yang buat Tuhan pun mana yadun? Nyawa, nyonya kon. Tapi makna yadun yang yaliqu baik Allah sangat alam, baik alam sama dengan Allah. Pun tak ada. Itu takwil itulah yang kira-kira yang dikatakan boleh takwil. Angka mana punya fi sama'i yo. Angka punya makna bulat roy minallahi rizqukum maju. Ya. Mana hana mau. Ya ni ko. Baik kan wa fis sama'i rizqukum. Pakri wa fillah rizqukum ni ko. Bilah rizqukum sama Tuhan. Kau betul ni ko. Sama dengan jipeng kalau tubuh Tuhan je benda-benda ni ko. Sabar. Sakai muno menyembah Allah Taala rezeki sama dengan menyatu rezeki dengan Tuhan ke mana jauh ni ko. Maka sabar himatang dawa je ni ko. Kekak itihad antara kadim dengan baru. Ujung-ujungnya apa? Menyokan ke wah dan tilujud ni ko. Jadi mau tidak mau sama dengan wa fi sama'i rizqukum wa fillahi rizqukum sama-sama payah takwil. Nyaitim ni ko. Pakaian ke nyaitim karena adalah menyatu Allah dengan alam itu mamnu dalam kitab. Tidak bolehlah agama ni ko. Bagaimana kita pisah Allah dengan alam harus pisah. Tetapi adalah pisah itu tidak bisa kita satukan alam dengan Allah karena Allah adalah zat yang kadim tidak punya bahan sedangkan alam zat yang baru punya bahan. Menyo satu sisi punya bahan di lain pihak hana bahan. Ngemput taikat barangnya hana bahan, bak benda yang hana bahan aku. Sesuatu yang punya bahan kita taikat dengan sesuatu yang tidak punya bahan aku. Alai bobo bintih potanya aku. Kertas baiknya aku. Kertas yang saduk bintih pun naik ke. Kan? Kan aku. Kertas yang bunga-bunga kena bawa bintihnya. Stiker dia nah. Kalau stiker kita lapis di sini jangan ada dinding, mesti lapis di mana aku? Tapi pek je beg mikat ke benda lain aku. Ka. Balik.
Tapi kat carang baik ba urang aku. Baik dah purna urang aku. Dah purna carang karena carang maknawi urang hisi. Baik ba urang dah purna ngempu je. Tapi payah kita ajari adalah dengan benda yang ada. Kalau demikian adalah kadim dengan baru enggak bisa lengket. Di satu sisi barang kadim itu tidak ada hisi, konjisim. Di lain pihak barang baru itu jismon. Maka hai demikat engkau. Inilah kalau Allah kadim sifat Kadim bak baharu hai dia. Menyo baharu Bak- idam bak kadim. han. Baru pahedang bak kadim engkau kan lain-lain engkau. Kak mesti menyo aku mestinya agi dunia kan baru. Ha. Idam bak kadim bak Allah ni. Putra idang engkau. Idang bak zat Tuhan, idang bak pernah Tuhan engkau. Ana mikat kak bukan mikat. Anjir, pada je mikat antara kadim dengan baru engkau. Paklicit mikat baru dengan asar kadim je. Anjir mikat dengan sifat kadim. Dengan kudrah je mikat han, dengan bekas kudrah. Ya baru dia taim dalam sadia mupeh ruang kedai orang je engkau. Nyo sama dengan put Tuhan di likutnya, Tuhan engkau. Putra baik mupom nyo Tuhan engkau. Asar. Bekas ni pegat kayanya oleh Tuhan, ni pegat bendanya. Artinya ni pegat lampu lain, pegat semen. Mesti diikat antara baharu guna mikat dengan kadim kata ada baharunya juga kadim. Menyokan baharu je kadim, kadim je ke baharu. Satu daripada dua. Jadi menyikat baharu kan dengan kadim, dengan asar kadim, ya saja nak. Tanah Tuhan, baik tak Tuhan, tak asar kudrah. Tanah carang Tuhan, baik tak carang, tak bekas carang nak. Tanah kaya Tuhan, baik tak kalan ubina tumpuk ba Allah Taala, tak kalan bekas kaya nak. Pada dapur mesti benar cerita mikat bak asar. Asarnya kau kena hebat bajih lain apa sahaja mu. Asar kan muasir niko. Lain asar lain. Lain muasir. Sama dengan tidak boleh terikat dengan muasir. Mikat dengan asar apa pun niko. Kan kibat cara kanyo baharunya menyuhana takluk hiho takluk bak. Betul. Sama dengan kalau ba asar nama muasir menyo asar dengan muasir tepeh pada berat. Geramah orang ibu ini membuat kuih. Waktu ada aduan gini, hana pakai dengan blender geramah. Timpanlah dia. Kan payah ramah. Nyan bat timpan nanci jaro orangnya ni. Nah, punya periksa lelai pi demo, pakan. Pada geramah tepai, tapi hino tepung hino teramah naku. Demo. Artinya Allah pegat langit nak tepai Allah ngalam. Hana sama dengan mencitan belan masau naku. Nyo lagi naku begas kan pandai yim nyo ke pegat Tuhan berarti lagi orang pegat timpan dengan jaro orang naku. Ya, punya kemudian wadah buat pakai dengan alat jarau, tapi punya pegat memang dimpainkan dengan jarau, dengan yang dia dimpain bakri. Ini kita so pegat, hai tu mana ko. Ya nak ko. Kerja polisi jadra orang je sedar, ibu jarau ibu lepik pak jarau dia mak le polisi ke. Baik tu so mak tu dawan ko. Kemudian maka naik haji, maka antara aku tawaf tiba-tiba dengan seorang muda, teriak, tapi maka dengan seorang muda itu tarik tepi kainku, maka berpaling aku, maka tiba-tiba sahabatku Arabi, maka katanya, hai Asmu'i, baca olehmu akan daku kalam Rahman, maka aku baca pula surat Az-Zariyat, tatkala sampai aku kepada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, maka berkata ia, telah benar Rahman kami, dapat barang yang ia janji akan kami. Sebenarnya maka setelah itu baca ayat fa warabbis samai wal ard annahul haq mislama annakum tantiqun. Kemudian sesudah lama berselang antara seorang Arabi dengan putra dengan Asmu'i, pada sabotun melakukan ibadat haji kepada tempat, bertemu sira urang seakan dia menarik adalah baju satu orang dengan orang lain. Sesudah ditarik pakaiannya, maka melihat rupanya yang narik itu adalah kawannya dulu. Oh, orang luar jamanya ada yang balong aku. Ada lagi kekun dia kata, apa yang telah kamu bilang yang bawa rezeki itu pada langit, sudah ya. Coba sedikit lagi ayat Quran. Jangan ayat yang sudah kamu baca. Maka diulang kembali. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka waktu itu baru dia jawab, benar Rahman. Benar apa yang kamu katakan.
Maka apa yang kamu katakan, janji Allah telah menjanjikan kepada kami, sebenarnya pada hari ini adalah kami dapat yang bahwa apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah janjikan. Maka bahwasanya baca kali yang kedua, fa warabbus samai wal ard innahu lahaq mislama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan 7 pedalah langit dan bumi, bahwasanya sebenarnya seumpama bahwasanya kamu berkata, maka berkata ia, siapa yang telah dimurkai oleh Tuhan Al-Jalil, hingga bersempah ia, tiada percaya mereka itu akan dia, hingga mendatangkan kepada bersempah ia, demi Allah, tiada berkehendak kami kepada sesuatu, melainkan kami dapat akan dia hadir. Kemudian maka mengisak ia suatu isak, jatuh ia pingsan, maka kami gerakkan dia, tiba-tiba ia mati. Maka mengambil Amirul Mukminin pada pekerjaan tajhidnya dan sembayangnya atasnya dan ditanam sendirinya. Kesimpulan, kepercayaan seorang yang dulu Arabinya lagi dasar, pada ujung sesudah mengaku ada Allah dan dia mengaku yang buah benar apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahawa dengan meninggal dalam masih haram, dengan keyakinan yang telah tepat, dengan kepercayaan yang betul, menunjukkan karena dia akhirnya sesudah mengaku Allah Ta'ala itu ada dan meninggal dalam beragama dengan agamanya ya. Kesimpulan, kan karena nak perapat meninggal putra. Yang kenyataan ji adalah ada kamu temu petunjuk, kamu temu nyo apa yang dikatakan. Dan yang pertamanya, Allah punya kalam, dan sesuai Allah punya kalam, Allah juga benar apa yang telah Allah bicara. Kita wajib meyakini Allah itu punya kata-kata. Dan wajib kita yakini apa yang Allah bicara, begitulah yang ada. Macam mana dia depu keputra nak perah Tuhan kalung. Depu nak. Tak kalau depu tanah nak. Kapan kita kata Allah bicara kamu senang. Lalu kemudian senang apa enggak? Enggak senang. Sama dengan Allah Ta'ala bicara kamu senang tapi sampai hari ini enggak senang, enggak ada nak. Kenapa? Kamu senang dengan jalan ini. Lalu kemudian Allah kalau memberi senang, pasti Allah bukan memberi senang, membuka jalan. Allah menyana buka manusia masuk syurga, kan nak orang berdamang dengan syurga. Pak Krikit nak buka jalan tamang syurga. Allah untuk membuka jalan untuk menjadi manusia pandai, bukan pandai yang diajarkan, tetapi jalur untuk mengarah kepada kepandaian. Tak kalau nanti maknanya putra yang kena buka Tuhan. Membuka jalur untuk damang syurga, iman dan taat. Nah, sama dengan sudah membuka pintu untuk masuk syurga. Kemudian tidak dibuka pintu iman, sama dengan telah ditutup pintu masuk syurga, malah telah dibuka pintu masuk neraka. Kemudian masuk di permulaan atau sementara nunggu dulu di syurga di neraka. Tak kalian putra mana? Sudah dibuka iman, juga dibuka maksiat sedikit. Maka menunjukkan yang bahwa draw ke damang syurga, tapi piyuh dalam neraka dan luar belian ni. Transip ni dan terus pesawat ni. Jadi menyonan para rasul itu semuanya dibuka masuk majanan. Tidak ada cobaan. Demikian pula apabila Allah ingin memasukkan hambanya dalam syurga dengan tidak ada rintangan, maka Allah membuka jalan. Di antara jalan, yaitu akhir kalam la ilaha illallah kan? Itu kan jalan juga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Kalimat yang terakhir la ilaha illallah masuk syurga tanpa hisab. Makiban keun kalimatnya termecu apa pengegap pada tapi atin leh mati dengan la ilaha bakri. Mai. Kalimatnya menemu ke la ilaha illallah. Kalimatnya kan kebupu dengan kalimatnya maah. Maah mendum ka kira kita memang kita begat engko. Pu dembi ni apa hanya yang masalah engko. Tak pernah la ilaha illallah tapi dia tak bertahan engko. Pernah la ilaha illallah. Cuma